Halo semua, jumpa lagi di episode kali ini. Aku akan ngebahas tentang tips and trick atau step-stepnya lah ya tentang cari rumah di Korea gitu. Oke, kita langsung aja. Pertama nih buat teman-teman yang mungkin masih di Indonesia kayak gitu. Nah, itu sebenarnya agak tricky ya. Maksudnya salah satu opsi yang paling mudah itu tuh adalah misalnya bisa minta tolong temen-temen yang misalnya ada di Korea. Jadi misalnya kalau teman-teman nih punya temen yang tinggal di Korea, nah itu mungkin bisa minta tolong dipandu untuk dibantu bagaimana cara cari rumahnya. Misalnya gini, kayak apa? Misalnya teman-teman bisa cari di internet nih. Jadi aplikasinya itu kan sebenarnya ada Dabang atau Zikbang ya, itu yang umum di Korea. Atau ada satu lagi sebenarnya ada Never Budongsan gitu. Jadi ada Dabang, Zikbang, Never Budongsan kayak gitu. Terus sebenarnya kalau mau yang bule-bule itu suka ada yang kayak di Craigslist atau misalnya Airbnb gitu kan. Tapi kalau Airbnb kan bukan buat long term ya, bukan buat jangka panjang, biasanya buat sementara doang kayak gitu. Tapi itu bisa menjadi another solution juga sih. Kalau misalnya teman-teman memang belum bisa dapat pakai Dabang atau Zikbang itu. Nanti saya ceritain kenapa misalnya kalau teman-teman dari Indonesia itu mendingan kayak minta tolong temennya yang ada di Korea, karena sebenarnya tuh kalau misalnya pertama nih kayak kendala bahasa ya, kecuali kalau misalnya teman-teman udah jago nih, udah bisa baca Hangul atau memang udah bisa bahasa Korea, bisa buka-buka dan aplikasi yang berbahasa Korea, karena Dabang, Zikbang dan Never Budongsan itu dia dalam Hangul gitu semuanya. Jadi memang agak-agak tricky juga ya buat cari infonya kayak gitu. Makanya saya nyaraninnya sih kalau cara paling mudah, karena dulu saya pernah nih kayak gitu kan, nyari-nyari tuh memang masih belum bisa bahasa Korea gitu. Jadi kebetulan ada temen yang udah di Korea dan jago bahasa Korea, dia akan ngebantu gitu. Salah satu solusi lain kalau misal memang nggak ada temen yang stay di Korea, mungkin teman-teman itu pertama Airbnb dulu gitu. Jadi ke teman-teman cari di Airbnb yang misalnya bisa seminggu kayak gitu, itu kayak gimana, apa sih namanya, atau bahkan kalau misalnya budgetnya ada yang sebulan gitu misalnya ya. Atau kalau misalnya teman-teman memang masih sendiri, misalnya single nih ya, ini kan tips cari rumah, teman-teman mungkin bisa tinggal di dorm dulu di kampusnya kalau ada dormitory. Atau misalnya cari Gosiwon, itu biasanya nggak akan terlalu tricky lah syarat-syaratnya kayak gitu. Itu bisa akan lebih mudah gitu kalau misalnya teman-teman misalnya single nih ya. Jadi nggak perlu harus yang kontrak rumah, jadi teman-teman bisa dorm atau di Gosiwon gitu. Atau kalau misalnya teman-teman udah berkeluarga dan di kampusnya memang ada family dorm, itu enak, teman-teman bisa langsung apply di situ karena biasanya harganya akan lebih murah dibanding di luar, teman-teman ngontrak di luar gitu. Jadi dengan fasilitas yang udah bagus, misalnya udah cukup luas dan internet udah include, biasanya listriknya juga lebih murah misalnya, dan pokoknya bulanannya lebih murah, itu tuh udah dapat fasilitas yang oke lah gitu biasanya kalau udah dapat family family dorm dari kampusnya. Cuman sayangnya nggak semua kampus itu menyediakan fasilitas family dorm kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya single, itu better misalnya dormitory dulu, dormitory kalau nggak nyaman dormitory, sementara bisa Gosiwon dulu kayak gitu, atau Airbnb dulu, nanti setelah di Korea, baru teman-teman bisa milih lagi hunting rumah yang mau teman-teman tinggalin seperti apa gitu. Kalau misalnya kasusnya mau minta tolong temen, ada temen yang udah stay di Korea dan bisa bantu, itu juga salah satu privilege yang ya mungkin bisa teman-teman manfaatkan dengan baik kayak gitu ya. Nah, terus misalnya nih, kalau kontrak rumah itu juga biasanya kan akan butuh residence card gitu. Jadi butuh kayak KTP-nya teman-teman di Korea itu gitu, buat kontrak harus nama kita juga, karena nanti untuk urusan visa, untuk urusan kampus juga mungkin ya gitu. Jadi dia akan membutuhkan surat kontrak yang memang atas nama kita gitu. Kalau nggak atas nama kita, misalnya keluarga nih, nanti kita kan butuh tanda tangan si si owner rumah yang namanya terus di kontrak itu, dia akan menjelaskan bahwa kita tinggal bersama dia gitu. Jadi kayak misalnya saya nih, misalnya rumahnya kontraknya atas nama suami, nanti saya ketika mau ngurus visa, saya kan mengklaim alamat ini, tapi saya nggak punya kontrak yang atas nama saya kan gitu. Jadi
saya akan minta ada lagi surat bahwa yang menyatakan suami saya itu bilang saya tinggal bersama dia gitu, dan dia akan menandatangani form tersebut kayak gitu ya. Oke, jadi intinya kita butuh untuk kontrak tuh kita butuh residence card gitu. Tapi kalau kita beruntung sebenarnya ada owner-owner rumah tertentu atau budongsan tertentu yang memang mau menerima paspor, tapi itu jarang ya, maksudnya agak-agak ya untung-untungan lagi gitu, untung-untungan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah di Korea, nah kita mau cari rumah, nah saran saya sih kalau misalnya teman-teman di Seoul, Seoul tuh sebenarnya aplikasi yang paling banyak biasanya rumah-rumahnya tuh ada di situ, teman-teman bisa milih itu adalah Dabang. Dabang tuh banyak opsinya. Terus yang kedua Zikbang sih. Zikbang kadang-kadang ada juga, walaupun sebenarnya kadang-kadang rumahnya ada irisannya gitu, banyak irisannya, maksudnya oh ini rumah ini juga ada, rumah ini di sini gitu. Tapi ada juga rumah yang oh ini cuma ada di Zikbang nih, ini cuma ada di Dabang gitu. Jadi memang teman-teman better scroll dua-duanya buat mencari rumah yang paling tepat kayak gitu ya. Jadi aplikasi Dabang atau Zikbang. Tapi kalau misalnya di luar Seoul itu kan pilihannya lebih terbatas ya. Termasuk kayak di Incheon, waktu itu saya kan sekarang saya tinggal di Incheon. Dulu saya 4 tahun tinggal di Seoul. Nah, ketika saya mencari rumah di Incheon itu saat itu tuh dari Dabang dan Zikbang tuh sedikit banget pilihannya, sesedikit itu. Bahkan waktu itu saya nyari kan kayak two room atau three room gitu kan. Jadi udah sedikit, kebanyakan one room gitu loh yang di aplikasi itu gitu. Jadi memang terbatas. Jadi waktu itu saya sampai mungkin ada 4 kali ya, 4 kali itu bolak-balik. Jadi ke Budongsannya. Jadi Budongsan tuh apa ya namanya ya? Makelar. Budongsan tuh intinya kayak apa sih namanya? Real estate. Pokoknya dia ya kayak agency gitu loh, tempat kita mau cari rumah, dia yang akan mengiklankan, dia yang akan nunjukin rumahnya satu-satu. Nah, dia yang menghubungkan kita dengan owner rumahnya atau landlord itu ya gitu. Jadi waktu itu saya ke Incheon benar-benar datengin Budongsan satu-satu gitu. Jadi dia baru tahu oh ini nih, dia nunjukin terus kalian survei rumahnya kayak gitu. Jadi kalau di luar Seoul itu tuh kadang dikit gitu loh. Maksudnya entah pemilik Budongsannya males nampilin di apa namanya di Dabang atau Zikbangnya itu, atau gimana gitu. Jadi banyak rumah-rumah yang memang nggak ada di list di situ dan kita harus datang survei sendiri ke sana gitu, tanya-tanya satu persatu gitu. Nah, tapi akhirnya tuh saya menemukan yang Never Budongsan itu gitu. Jadi ada Never Budongsan eh itu lumayan ternyata, lebih di Incheon itu tuh listnya lebih banyak yang Never Budongsan itu dibanding Dabang dan Zikbang, karena Never Budongsan tuh suka kadang memang nggak ada fotonya, mungkin nggak apa-apa ya. Jadi oh ini memang nggak ada fotonya, tapi at least ada rumahnya, ada ciri-cirinya gitu. Misalnya kamarnya ada berapa, ada ruangan ini gitu, ada lokasinya juga, ada kira-kira perkiraan lokasinya, bukan exact lokasi ya, bukan lokasi tepatnya, tapi sekitaran situ gitu. Nah, jadi tuh listnya Never Budongsan tuh yang di Incheon tuh lumayan banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa jadi another option juga nih, selain Dabang, Zikbang bisa cek juga di Never Budongsan itu kalau misalnya nyari-nyari rumah nih. Karena nyari-nyari rumah tuh gimana ya? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah deh, beneran. Maksudnya tuh kan kayak faktornya banyak banget ya. Mungkin teman-teman kalau yang pernah beli rumah atau nyari kontrakan rumah di Indonesia pasti paham kan, kayak misalnya dari segi lokasi kita butuhnya misalnya idealnya di sini. Tapi udah di sini rumahnya kurang gede lah gitu misalnya, atau gedenya bagus tapi apa namanya bentuk bangunannya kurang suka, kurang bersih lah, kurang apalah gitu kan misalnya gitu. Terus ada yang kayak udah bagus nih, udah gede, udah deket, harganya nggak sesuai budget lah gitu, misalnya mahal gitu. Jadi kayak ada aja maksudnya tuh susahnya gitu loh, trikinya gitu. Jadi memang itu makanya kalau saran saya tuh pertama hunting itu semua, dan kalau misalnya ada yang udah serak dari segi foto atau misalnya dari segi deskripsinya, teman-teman langsung telepon Budongsannya atau datengin. Kalau dia nggak ada teleponnya kan bisa dia ngasih alamat kantornya. Kalau saya dulu telepon dulu langsung. Tergantung misalnya kalau telepon kan dia biasanya bahasa Korea ya. Nah ini dia trikinya nih, tinggal di Korea kan. Itu sih susahnya. Maksudnya kayak berarti datengin nanti kayak, atau enggak kalau ada temen yang bisa bahasa Korea minta tolong temen buat bahasa Korea gitu ya misalnya ya gitu. Kalau
Kalau nggak bisa bahasa Korea ya minta tolong teman bahasa Korea atau teman-teman datengin langsung nanti pakai aplikasi lah tanya jawabnya pakai aplikasi gitu. Kalau misalnya bener-bener niat mah insya Allah ada aja jalannya gitu ya. Atau kadang kalau teman-teman beruntung mungkin Bu Dongsannya bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin ya. Gitu. Jadi setelah dapat yang srek langsung aja datengin langsung sesegera mungkin kayak gitu. Lalu survei biasanya survei, didatengin rumahnya, dilihat gitu kan kondisinya kan. Kalau terkait om yang kemarin kan kayak apakah ada tanda-tanda bekas kecoa, bangunannya lama atau enggak. Ya itu kan takutnya kalau concern sama kecoa nih atau lembab apa enggak, lingkungannya gimana, misalnya ada yang butuh cahaya matahari gitu kan. Gitu-gitu itu. Terus tuh setelah didatengin, kan teman-teman juga cek juga nanti kayak misalnya ondolnya, listriknya, apanya semua. Pokoknya teman-teman nyaman apa enggak sama rumah itu. Ditanya juga ketentuan-ketentuannya gitu ya. Misalnya kan, apa ya, misalnya ada gua libinya apa enggak, itu juga. Kayak misalnya bulanannya berapa. Terus misalnya ada wolse juga nih. Di Korea tuh nanti ada wolse, jeonse, ada bojenggem gitu. Nanti saya jelasin juga ya. Jadi, oh ya dari aplikasi itu bisa kelihatan sebenarnya. Jadi kayak dari aplikasi itu jadi dari ada foto-foto rumahnya kadang dan juga ada deskripsi, terus ada juga fasilitas apa aja yang ada di rumah. Jadi misalnya kadang-kadang dia nulisin ada lemari gitu, apakah ada kompor atau misalnya nggak ada. Jadi tuh ada di list itu semua nih ya misalnya nih. Kelihatan nggak sih? Good. Susah ya? Ah, nggak kelihatan. Jadi tuh misalnya nih, ini kan ada kayak simbolnya ada rumahnya tuh tahun berapa didiriin, ada lantai berapa, kamarnya ada berapa, luasnya ada berapa, lantai kita tuh ada di lantai berapa dari berapa tuh sebenarnya udah ada deskripsinya. Termasuk ada wall C sama bojenggemnya tuh sebenarnya di aplikasinya udah ada. Jadi kayak misalnya gini, wall C-nya tuh 500.000. Bojenggem tuh adalah deposit. Jadi yang paling sering kalau mahasiswa Indonesia itu cari rumahnya tuh yang deposit gitu ya. Jadi kayak kita deposit misalnya 5 juta won, nanti misalnya bulanannya 500.000 gitu. Jadi kita memang harus ngedepositin duit kita tuh ditaruh maksudnya kita kirim ke dia, akan disimpan sama landlordnya, pemilik rumahnya itu selama kita tinggal di situ gitu. Jadi biar dia juga kayak punya jaminan gitu loh, kita nggak ngerusak rumahnya lah mungkin, atau misalnya kalau ada alat-alat yang rusak itu dia bisa nanti dia potong dari situ. Tapi kalau misalnya nggak ada yang rusak atau apa, dia sebenarnya akan mengembalikan utuh sih sebenarnya gitu. Dan juga nanti ada aturan-aturan yang misalnya semacam kayak, misalnya nih ada wallpaper. Kalau misalnya kita udah kontraknya 2 tahun, biasanya kan kadang minimal setahun, minimal 2 tahun. Kalau misalnya udah 2 tahun sebenarnya dia memang wajib mengganti wallpaper itu. Jadi kalaupun misalnya ada anak kecil nih udah coret-coret atau udah kotor apa segala macem, sebenarnya tuh kita nggak wajib ganti ya. Itu aturan rata-rata, maksudnya apa ya, common aturannya gitu di Korea gitu. Jadi kayak kalau kita udah tinggal di rumah tuh 2 tahun, wallpaper tuh sebenarnya memang memang dia akan harus ganti sih. Maksudnya kita nggak harus kalau misalnya kotor atau kecoret-coret wallpapernya itu sebenarnya kita nggak perlu ganti rugi nanti di akhir kalau memang kita udah tinggal di rumah itu 2 tahun gitu. Tapi kalau lantainya kan kemarin misalnya aku pernah cerita nih Kak, lantainya kan sebenarnya kayak semacam kayak apa ya, karpet plastik tebel gitu kan, kayak gitu tuh kayak kalau misalnya robek atau apa gitu ya, itu mungkin kita ada gantinya lah, kena kita dipotong bayar berapa puluh ribu atau 100.000 gitu mungkin ya, itu di akhir gitu. Karena kalau lantai itu bukan tanggung jawab owner kayak gitu. Terus kayak apalagi ya, misalnya nanti ada aturan-aturan lagi kayak kalau misalnya lampu rusak atau apa rusak itu kita ganti sendiri. Tapi kalau yang alat-alat berat misalnya apa ya, misalnya tuh kayak keran, saluran airnya karena udah lama terus tiba-tiba rusak atau bocor atau apa, itu tanggung jawab pemilik rumah gitu. Nah, makanya sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh juga yang perlu ditanyakan lagi detail ketika teman-teman nanti survei rumah itu, karena itu nanti bisa jadi beda gitu. Jadi nanti itu akan ada di kontrak rumah. Ya, maksudnya kalau teman-teman jadi nanti itu akan teman-teman tanda tangan kontrak dan ada aturan-aturan kayak gitu gitu. Ya, itu yang mungkin perlu teman-teman konfirmasi juga gitu. Terus juga kadangnya nih ya, misalnya nasibnya itu trikinya, kenapa saya saranin teman-teman langsung datang dan survei, karena ketika misalnya udah nih, oh oke cocok pengen, ternyata
itu kan kita nih ketemunya sama budongsannya nih ya, si kayak agennya itu. Terus pas kita udah mau, ternyata agennya kan ngontak pemilik rumahnya kan, ini udah ada yang mau nih, orang yang mau nyewa gitu. Ternyata siapa? Oh, foreigner nih, orang asing. Nggak mau, jangan foreigner gitu. Nggak mau, jadi ya udah nggak bisa, walaupun kitanya udah cocok, dia nggak mau foreigner, ya udah jadinya kita nggak jadi, kita harus cari rumah yang lain, kita nggak bisa ngontrak rumah itu kayak gitu. Dan itu cukup sering kejadian, saya udah pernah ngalamin itu sendiri beberapa kali. Terus temen juga dulu kayak gitu, mau ngontrak ini nggak bisa foreigner, cari rumah lain lagi, nggak boleh foreigner, cari rumah lain lagi gitu. Terus akhirnya sampai dapet juga ada yang mau gitu. Terus ada juga yang misalnya saya juga pernah pengalaman cari rumah dan nggak cuman sekali juga. Cari, akhirnya kan misalkan, oh ini kayaknya belum sreg, lokasinya, oh ini kayaknya rumahnya, aduh enggak lah, kayak misalnya ternyata kecil, ternyata misalnya kurang sesuai lah gitu misalnya sama preferensi kita. Terus ya udah akhirnya cari lagi, terus giliran udah dapet yang cocok, ya udahlah oke gitu misalnya. Terus di telepon ternyata misalnya tahu punya anak kecil, nggak mau ada anak kecil kayak gitu. Nah itu juga banyak. Kalau saya pribadi udah pernah ngalamin ini dan nggak cuma sekali, udah mau terus nggak mau ditolak, oh sedih banget gitu kan, terus cari lagi gitu. Terus yang kedua kali juga udah dapet, itu terus kayak nggak dikasih lagi, itu sedih banget juga kan, kayak soalnya tuh kayak udah jatuh cinta banget sama rumah itu kan, kayak dari lokasi apa segala macam belum nemu yang lain gitu, sempet kayak gitu. Akhirnya ketika nyari-nyari lagi dan misalnya langsung survei, terus ketika survei cocok, udah langsung aja misalnya DP-in, terus kayak misalnya kalau ownernya mau langsung gitu. Jadi memang karena pernah ngalamin yang kayak gitu ya, misalnya kadang kayak penolakan-penolakan atau ngalamin susahnya dapet rumah yang cocok, misalnya dari lokasi, bentuknya, luasnya, bersihnya, kondisinya, dan juga harganya gitu, itu penting. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah punya anak nanti, itu penting juga misalnya cari yang deket sekolah gitu misalnya, atau deket sama daycare-nya atau apa, itu jadi salah satu pertimbangan juga gitu. Oke. Jadi di Korea tuh ada dua sistem penyewaan rumah. Jadi pertama ada Jonse, ada Wolse gitu. Jadi misalnya kalau Jonse itu misalnya teman-teman itu bulanannya gratis, cuman bayar maintenance fee atau kayak gua Libi gitu, yang mana itu bisa beda-beda tiap rumah. Itu biasanya apartemen sih, tapi nggak selalu apartemen juga. Jadi tapi teman-teman naruh deposit yang besar banget, itu bisa kayak tergantung dari 1 ok, 2 ok. 1 ok tuh berapa ya? 100 juta won. 1 ok 100 juta won. Jadi bisa 100 juta won atau 200 juta won. Kalau dirupiahin mungkin 1 miliar lebih, 2 miliar lebih. Nah itu teman-teman bisa tinggal di rumah gratis. Jadi nggak perlu bayar rumahnya bulanannya, nggak perlu. Tapi teman-teman ngedepositin duit misalnya 2 miliar di situ. 2 miliar atau 2,5 miliar, nanti teman-teman gratis, tapi teman-teman cuma bayar maintenance fee-nya aja gitu. Misalnya 100.000 apa 200.000 gitu. Tergantung ya, kalau misalnya apartemen bagus itu mungkin bisa 4 ok, 8 ok, lebih mahal lagi misalnya 5 miliar, tapi nanti maintenance fee-nya juga lebih mahal lagi 200.000 misalnya, 250 gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya rumah lama mungkin bisa 2 miliar gitu. Nanti maintenance fee-nya bulanannya 50.000, 70.000 gitu ya mungkin. Nah itu Jonse. Jadi Jonse itu intinya nggak ada bayaran rumah bulanan lagi kita bayar ke pemilik rumahnya, tuh nggak. Cuman maintenance fee itu kan untuk uang maintenance tuh biasanya ke pengurus apartemennya atau kebersihan gitu-gitu. Terus yang kedua adalah Wolse ya. Wolse itu kita bayar bulanan. Nah kita naruh deposit. Depositnya lebih murah, makanya kita perlu bayar bulanan lagi. Nah depositnya tuh bisa mulai dari, tergantung ya, kalau kayak one room dan itu di pinggiran kota misalnya di Incheon nih, ada yang 1 juta won tuh juga ada, 500.000 won ya mungkin ada lah ya, itu kayak kalau kos-kosan gitu. Tapi kalau misalnya di Seoul rumah ya, misalnya one room aja minimal tuh 5 juta won biasanya 5 juta won. Terus kalau misalnya rumahnya mau 2 room atau 3 room, nah ini tuh bahkan tuh ini ada yang sampai, ada yang 30 juta won, 20 juta won gitu. Nih ini contoh nih ya, misalnya ada 3 room, ini tapi nggak kelihatan ya. Ini dabang nih, misalnya 3 room ada yang 30 juta won, nanti bayaran bulanannya 500.000 gitu. Ini lantai 1. Kalau ini ada 2 room tuh dia misalnya teman-teman deposit 20 juta won, itu sekitar 200 jutaan lebih ya, 240 jutaan.
Nanti bulanannya masih 600.000 won lagi, 600.000 won itu bulanannya gitu. Terus nanti ada uang maintenance-nya 20.000 won. Ini ada yang 30 juta bulanannya 600.000, ada yang 30 juta won Bojenggem bulanannya 500.000 gitu. Ini sekarang tuh Solo udah mulai makin naik ya. Nah ini ada yang termasuk paling murah nih, tapi dia di Banjiha. Nah ada yang namanya Banjiha ya. Banjiha tuh yang setengah basement itu yang kemarin aku sempat ceritain, yang sebenarnya bagi orang-orang tertentu tuh nggak preferable, nggak terlalu disarankan karena dia tuh rumahnya tuh agak separohnya tuh basement gitu. Jadi kayak teman-teman kalau masuk rumah agak turun tangga dulu sedikit, jadi masuk ke rumah. Jadi dia kadang cenderung agak lembab, agak lebih gelap kayak gitu-gitu. Tapi tetap ada jendelanya, nanti muncul keluar kan. Cuman ada yang bilang katanya nanti suka bisa ada sampah masuk, atau kayak kalau banjir airnya masuk kalau hujan gitu loh. Kan dulu pernah ada kejadian juga nggak sih yang pas Seoul tiba-tiba banjir gitu kan, ada yang sekeluarga, kalau nggak salah ada yang di rumah meninggal karena tiba-tiba rumahnya tuh kebanjiran tuh, kayaknya di Banjiha kalau nggak salah ya. Mungkin kalau salah mungkin boleh dikoreksi sama teman-teman, cuman kalau nggak salah seingat saya kayak gitu infonya. Cuman dia memang paling murah harganya biasanya. Nah ini ada yang wholesale-nya aja 3 juta won, tapi per bulannya bisa 350.000, kan murah kan, 3 juta won, 350.000. Yang lain bisa 30 juta won nih, Bojenggemnya 30 juta atau 20 juta won, terus 500.000 per bulannya kayak gitu. Jadi memang agak-agak mahal ya gitu. Terus ini nih ada yang Silim. Nah ini kalau misalnya di sekitaran Guanak nih, Guanak-gu tuh daerah dekat SNU tuh bisa agak lebih murah nih. Jadi masih ada yang 10 juta won, Bojenggemnya depositnya 10 juta won, per bulannya bisa ada yang 500.000, ada yang 350.000 gitu. Ada juga yang kalau misalnya lebih luas, bangunannya lebih baru, dia nanti lebih mahal, 600.000 gitu misalnya. Gitu. Dan juga lokasinya juga beda, misalnya ada yang strategis nih, deket jalan besar misalnya, atau enggak deket masih reachable lah dari kampus deket, nah itu biasanya lebih mahal. Tapi kalau yang agak nanjak, masuk-masuk gang, lebih pelosok-pelosok lagi, itu biasanya lebih murah kayak gitu. Jadi itu triki-trikinya gitu ya, gitu intinya. Jadi tadi udah teman-teman udah survei, udah tahu harga kisarannya. Nah nanti kalau misalnya udah deal akhirnya dapat, teman-teman tanda tangan kontrak kayak gitu. Nah tanda tangan kontrak biasanya teman-teman akan diminta untuk bayar kayak down payment, jadi bayar di DP-in dulu gitu intinya. Bahkan dari sebelum tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak kan biasanya janjian sama landlordnya ya kan, misalnya entah sorenya atau besoknya gitu. Tapi kalau mau nge-reserve rumah itu tuh langsung dikirim dulu. Biasanya DP-nya tuh langsung dikirim walaupun kontraknya belum, itu tuh kadang dikirim dulu gitu. Nah, terus tuh atau enggak dikirimnya pas kontrak, itu tergantung kesepakatan sama budongsannya ya. Jadi bisa sekitar 20% atau 10% gitu. 10% teman-teman untuk nge-reserve rumah itu. Jadi 10% dari bojenggemnya itu tadi. Misalnya kalau bojenggemnya 10 juta ya sejuta dulu teman-teman transfer dulu ke landlordnya. Nanti ketika tanda tangan kontrak udah tanda tangan dengan uang reservasi itu, nah nanti ketika pas deal-dealan kalian teman-teman mau pindah rumahnya kapan gitu kan, misalnya pindah rumahnya 2 minggu lagi. Nah 2 minggu lagi itu ketika tanggal pindah itu teman-teman lunasin si bojenggemnya itu, biasanya gitu, lunasin si bojenggemnya itu, kirim 9 juta lagi kan, berarti 9 juta wonnya kirim. Nah ketika kontrak itu, tapi ketika pas kontrak itu teman-teman juga harus bayar si ini apa namanya, budongsannya itu. Jadi dia ada jasa, dapat duitnya dia dari situ gitu. Jadi teman-teman bayar berapa ya, kalau saya dulu tergantung rumahnya 250.000, kayaknya dia semacam 2,5% apa 4% gitu dari uang kontrak gitu ya. Misalnya nih kalau 5 juta won tuh dia 100 berapa puluh ribu gitu misalnya. Kalau 5 juta won, kalau misalnya 20 juta won nanti nambah lagi misalnya 250 atau 350 gitu. Mungkin kalau mahal banget teman-teman bisa nego-nego tipis tapi ya sama budongsannya mungkin. Itu juga kalau dia mau. Orang Korea sebenarnya kurang suka mau nurunin harga sih, dia udah ada harganya. Cuman ya itu tergantung harga deposit rumah teman-teman. Kalau misalnya 5 jutaan mungkin itu 100.000 sekian dulu berdasarkan pengalaman. Kalau lebih mahal dari itu nanti bisa lebih mahal lagi bayar
jasa budongsannya kayak gitu. Gitu. Jadi nanti dapat surat kontrak yang harus teman-teman simpen baik-baik itu, karena kalau ada apa-apa teman-teman akan butuh itu gitu. Itu kekuatan hukumnya di situ. Dan juga ada nomor teleponnya juga, dari nomor telepon budongsan, pemilik rumahnya juga ada di situ gitu. Nah, udah dapat kontrak ya udah, nanti teman-teman biasanya bayar bulanannya biasanya di akhir bulan gitu, di akhir bulan. Kalau Bojenggem di awal tinggal itu dilunasin, nanti kalau bulanannya tuh wolsenya yang misal 500 ribunya itu biasanya di akhir bulan, tiap bulannya gitu. Maksudnya di akhir, misalnya kita masuk tanggal 1, nah nanti tanggal 30-nya kita bayar gitu. Gitu sih. Kira-kira itu aja ya tips-tips dan sharing seputar cari rumah di Korea. Kalau misalnya ada yang mau tanya boleh di komen aja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.